Baik, untuk transaksi A, yaitu penyetoran sisa UP yang belum disetor oleh sejumlah SKPD sampai akhir tahun yang lalu, ya, sehingga distornya di tahun ini, ya, mungkin biasanya di bulan Januari begitu. Total 84.500.000. Nah, ini kan transaksi resiprokal ya antara PPKD dan SKPD gitu ya. Jadi ini hanya dicatat di jurnal akan melihat apakah ini kas masuk atau kas keluar gitu ya dari Kasda. Kan ini masuk, kas masuk ke Kasda berarti PPKD akan mendebet akun kas di Kasda ya. Kreditnya nggak usah pusing-pusing apakah ini pendapatan setoran sisa TU atau apa, langsung aja cemplung. Nah, dalam prakteknya akun SKPD ini biasanya menggunakan akun yang spesifik ya sesuai dengan nama SKPD-nya gitu. Jadi kalau yang nyetor Dinas Perhubungan, pakai akun RK Dinas Perhubungan ya, seperti itu. Oke ya, sekali lagi transaksi resiprokal antara PPKD dan SKPD dari sudut pandangnya PPKD ya itu tidak dianggap sebagai pendapatan maupun belanja ya, sehingga tidak ada jurnalnya di jurnal kas ya. Dia hanya mencatat kas masuk atau kas keluarnya saja, itu saja. Ya, akun lawannya akun resiprokal itu sendiri. Begitu ya, paham ya? Lanjut transaksi yang B. Nah, ini transaksi si PPKD sendiri nih ya dengan pihak luar, dengan dalam hal ini dengan pemerintah pusat. Jadi bukan resiprokal dengan SKPD ini ya. Ini transaksi pendapatan dana perimbangan ya. Telah diterima di Kasda, maka di jurnal debit kas di Kasda, kreditnya pendapatan gitu ya. Dan ini semuanya adalah pendapatan tahun berjalan. Jadi tidak ada yang merupakan pembayaran piutang tahun lalu seperti di soal problem 1 yang sebelumnya ya. Jadi ini sehingga kreditnya ke pendapatan semua. Nah, tentunya ini di jurnal kasnya juga dibuat ya. Karena ini bukan resiprokal dengan SKPD ya, tapi ini transaksi anggarannya si PPKD sendiri dengan pihak luar, dalam hal ini dengan pemerintah pusat ya. Jurnalnya estimasi perubahan saldo debit pada pendapatan ya, jumlahnya sama. Gitu. Kemudian lanjut yang huruf C. Huruf C ini adalah transaksi penerimaan setoran pendapatan SKPD ya. Itu. Nah, maka di jurnal kas di Kasda kredit RK SKPD gitu ya. Jadi untuk transaksi resiprokal PPKD dan SKPD sekali lagi saya tegaskan dari view-nya si PPKD hanya mencatat dari sisi kas masuk dan kas keluarnya. Karena ini kas masuk berarti akun kas di Kasda di debit. Kreditnya akun lawannya apa? Nggak usah dipikir lagi, langsung cemplungin RK SKPD. Ya, otomatis ini jurnal kasnya tidak ada. Oke. Kemudian lanjut huruf D. Nah, ini penerbitan SP2D untuk SKPD ya. Apakah untuk belanja LS atau untuk pengisian uang persediaan, tambah uang persediaan ataupun ganti uang whatever ya. Ini sifatnya pengeluaran kas kan begitu ya. Jadi di sini concernnya adalah berarti harus ada kredit ke akun kas di Kasda karena ada pengeluaran kas di Kasda begitu kan. Nah, akun lawannya apa yang didebet? Cemplungin ke akun RK SKPD, selesai. Gitu. Ya. Jurnal kasnya otomatis no entry. Lanjut yang E, pengembalian kelebihan pembayaran belanja dari sejumlah SKPD selama tahun berjalan 32.750. Jadi ada setoran di SKPD ya, keterangannya adalah pengembalian kelebihan pembayaran belanja. Ya, jadi ada pembayaran belanja ternyata lebih bayar. Nah, ini kesalahan ini diketemukan sehingga kemudian harus ada pengembalian dari kelebihan pembayaran belanja ini ke Kasda. Nah, ini sudah disetorkan ke Kasda.
Ya, dari sisi PPKD dia hanya mencatat penerimaan kas di Kasda aja dengan jurnal kas di Kasda debit, kreditnya RK SKPD. Ya, jadi simple sebetulnya, sangat simple jurnal di PPKD ini ya. Khususnya untuk transaksi resiprokal dengan SKPD. Lanjut yang F, nah ini juga masih resiprokal. Ini penyetoran sisa UPTU tahun berjalan ya. Kalau penyetoran sisa UP biasanya akhir tahun, seperti itu ya. Jurnalnya kas di Kasda pada RK SKPD. Ya, kemudian lanjut ke transaksi G. Transaksi G ini transaksi si PPKD sendiri ya. Dalam artian dalam rangka pelaksanaan DPA-nya PPKD, yaitu pembayaran belanja-belanja ya yang masuk kategori belanja tidak langsung kan gitu ya. Di jurnal akrual tentu debitnya ke akun beban ya. Beban begitu kan. Kreditnya kas di Kasda. Ya. Nah, ini udah dibayar nih ya. Jadi kas di Kasda ya kreditnya. Kemudian di jurnal kasnya ya akunnya akun belanja kredit estimasi perubahan saldo. Seperti itu ya. Kemudian transaksi H, transaksi H terdapat pendapatan bunga bersih atas jasa ya, jadi atas rekening kas di Kasda yang tentunya ada di rekening bank ya, kan tentunya saldonya besar ya kas di Kasda itu. Nah, biasa kan otomatis ya bank itu akan memberikan jasa giro dan juga sekaligus akan mencas biaya administrasi bank biasanya ya. Nah, Pemda mencatat nilai bersihnya berapa ya setelah dipotong oleh biaya administrasi bank tadi ya. Jadi berarti kan akun kas di Kasnya didebetkan ya, ada penambahan gitu ya. Kreditnya lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, ini karena pendapatan si PPKD maka otomatis di jurnal kasnya juga dibuat ya, estimasi perubahan saldo pada lain-lain PAD yang sah gitu ya. Kemudian yang I ini SP2DLS sebetulnya diterbitkan untuk membayar pokok pinjaman. Pinjaman jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Jadi saudara kalau lihat di soalnya ya, yaitu di neraca saldo awal tahun, itu kan di pos kewajiban, di kewajiban jangka pendeknya ada bagian lancar utang jangka panjang kepada pemerintah. Ini gimana timbulnya akun ini? Ya, akun ini timbulnya melalui jurnal penyesuaian di akhir tahun sebelumnya. Jadi biasanya di setiap akhir tahun itu kalau Pemda tuh punya utang jangka panjang itu dilihat dulu apakah ada yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ke depan gitu ya. Kalau ada maka dibuatkan ayat jurnal penyesuaian untuk mereklasifikasi dari akun utang jangka panjang ke akun bagian lancar utang jangka panjang. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya waktu itu debitnya ke utang jangka panjang, kreditnya ke apa? Kreditnya ke bagian lancar utang jangka panjang, gitu ya. Nah, kemudian masuk tahun ini, begitu ini dibayar, maka yang didebet bukan utang jangka panjangnya, tapi akun bagian lancar utang jangka panjang, gitu ya. Tentu ini dibuat di jurnal kasnya ya supaya transaksi pengeluaran pembiayaan seperti ini. Yang I sudah, yang J diterima surat pernyataan kurang salur dari pemerintah pusat terkait sisa DAU yang belum diterima sebesar 2M. Berarti Pemda bisa mengakui piutang DAU karena sudah ada pernyataan ya dari atau pengakuan dari Kementerian Keuangan bahwa sisa anggaran DAU yang belum direalisasikan oleh pusat itu memang dinyatakan memang sebagai kurang salur sehingga Pemda bisa mengakui piutang DAU ya, piutang DAU pada pendapatan DAU LO ya 2 miliar. Selanjutnya yang K, sisa anggaran pendapatan DAK yang belum realisasi tidak dapat diklaim lagi. Oh ya udah, kalau yang K berarti tidak ada jurnal. Jadi yang K ini hanya informasi aja ya.
Jadi butir-butir di soal ini saudara tidak selalu itu memerlukan sebuah jurnal ya. Ada juga yang berupa informasi begitu ya. Itu entry. Kalau DAK emang begitu. Jadi apa namanya biasanya pencairannya bertahap gitu ya. Kalau tahap pertama katakanlah sudah langsung di drop gitu ya oleh pusat dananya ke kas daerah. Kemudian untuk pencairan tahap kedua, nah baru diatur syarat-syaratnya apa yang harus misalnya yang harus disiapkan oleh Pemda misalnya mengenai laporan kemajuan dari sebuah program atau kegiatan ya kan, kemudian laporan pertanggungjawaban dari realisasi DAK ini ya dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalnya belum mencapai progres tertentu yang disyaratkan maka udah otomatis sisa DAK ini nggak bisa dieksekusi lagi gitu ya. Baik, mungkin itu saja jurnalnya ya. Sebelum kita lanjutkan ke penyusunan LRA-nya, silakan barangkali kalau ada yang ditanyakan dulu jurnalnya. Izin bertanya Pak, untuk jurnal anggaran masih tetap dicantumkan nggak Pak? Oh ya, jurnal anggaran sifatnya opsional ya. Kalau misalnya di soal tidak diminta secara eksplisit untuk membuat jurnal anggaran, kalau saudara tidak membuat jurnal anggaran, ya kalau misalnya di soal tidak diminta secara eksplisit ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau dibuat pun ya lebih baik gitu ya gitu. Tidak diminta soal saudara buatkan jurnal anggarannya itu silahkan enggak tentunya. Itu lebih baik ya. Ibaratnya kalau dalam ibadah itu ibadah tidak dilakukan tidak dapat sanksi ya. Lalu Pak, Ada jurnal lagi anggaran itu pertanyaan? belanjanya itu dipisah seperti belanja bunga, apropriasi belanja bunga kayak gitu atau digabung jadi satu Pak? Apropriasi belanja Ya saja kalau gitu. di soal sudah spesifik nama akunnya ya tentu saudara jurnalnya juga harus spesifik. Oh, Ya. siap. Ya, jadi ada apropriasi belanja bunga, apropriasi bansos dan seterusnya ya. Siap Pak. Ya, Terima ada kasih. lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau ini kan di tahun lalu diketahui di neraca ada bagian lancar utang jangka panjang kepada pemerintah pusat. Nah, di tahun 2019 ini Pak, apakah kita perlu membuat jurnal penyesuaian untuk mereklasifikasi ke bagian lancar juga Pak? Atau kalau ada soal Ya kan saja Pak? nggak otomatis karena begini saudara, utang itu ya sebuah utang itu ada kalanya dia dibayar harus dicicil setiap tahun misalnya gitu ya. Ada juga yang dibayarnya sekaligus nanti pada tanggal jatuh temponya. Contoh misalnya ya pemerintah menerbitkan obligasi jangka waktu 3 tahun. Obligasi ini akan dilunasi sekaligus setelah 3 tahun. Cuman sebelum memasuki maksud saya kalau misalnya tahun depan sudah pembayaran jatuh tempo maka di akhir tahun ini baru dibuatkan jurnal reklasifikasi gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang harus dibayar secara dicicil setiap tahun. Nah, kalau itu kondisinya berarti setiap akhir tahun kita harus membuat jurnal penyesuaian reklasifikasi ya kan dari utang jangka panjang ke bagian lancar. Nah, cuma itu tentunya apa yang mana yang harus saudara kerjakan ya tergantung soalnya. Kalau soalnya tidak menyuruh atau tidak ada informasi bahwa si utang jangka panjang ini akan dilakukan pembayaran setiap tahunnya, maka tidak perlu dibuatkan jurnal penyesuaian reklasifikasi setiap ada informasi itu ya. Jadi kalau tidak ada informasi atau instruksi di soal, ya saudara tidak perlu membuatkan
jurnal penyesuaian akhir tahun untuk reklasifikasi ini. Terima kasih, Pak. Baik, ya kita lanjut ke RA dulu ya. Ini LRA-nya. Jadi pada dasarnya formatnya sama saja, LRA PPKD dengan SKPD ya, seperti ini. Ada rincian, anggaran, realisasi, selisih ya. Selalu diingat ini anggarannya, kalau ada perubahan anggaran maka yang dimasukin adalah angka setelah perubahan. Ya. Kemudian yang realisasi ya ini dari jurnal kas atau buku besar kas ya, diambilnya dari situ, dari saldo akhir buku besar kas. Ya. Oke, saudara sudah selesai kan mengerjakan sampai laporan keuangan ya. Nah, jadi tinggal dicek aja nih. Ya, surplus defisitnya surplus ya. 355 miliar 747 juta 766.000 ya. Sama enggak? Ya. Kemudian pembiayaannya seperti ini ya. Ada silpa ya di penerimaan, kemudian ada pembayaran pokok pinjaman di pengeluaran pembiayaan. Sehingga pembiayaan netonya sekian dan silpa akhirnya menjadi 370 juta 582.265. 370 miliar, maaf ya. 82 juta 265.000. Sama silpa akhirnya? Sama. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan dulu, LRA? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke LO. Ya, ini LO ya. Tuh, formatnya sama ya kan dengan SKPD ya. Cuma kontennya yang mungkin beda. Kalau di PPKD ini kan pendapatan itu didominasi oleh pendapatan dana perimbangan nih. Ya. Sementara kalau di SKPD didominasinya oleh pendapatan asli daerah. Ya. Seperti pajak daerah, retribusi daerah, begitu ya. Kemudian beban ya, bedanya kalau di PPKD ini umumnya beban ini berupa beban yang bersifat pengeluaran kas ya, belanja gitu ya. Itu seperti belanja. Tapi yang sifatnya non cash kayak beban penyusutan ya, beban persediaan itu nggak ada ya. Tapi mungkin saja ada untuk beban penyisihan piutang tak tertagih. Karena kan PPKD ini punya piutang ya, bisa punya piutang ya. Tapi dia tidak mencatat adanya persediaan ataupun aset tetap ya. Ini. Nah, surplus ya, sekian ya. Sama. Silakan kalau ada yang nggak sama mungkin ada yang ingin ditanyakan kenapa nggak sama ya. Baik, saya lanjut saja sambil nanti kalau ada yang bertanya silakan. Nah, ini LPE-nya kita buatkan ya relatif sederhana, ekuitas awal langsung tambah surplus defisit LO selesai. Ya. Gitu. Ekuitas akhir ini nanti akan kita akhir tahun ya. Jadi bedanya dengan LPE SKPD saudara bahwa di LPE PPKD ini tidak ada akun resiprokal ya. Nah, akun resiprokalnya kan di sini apa? RK SKPD. Itu kalau di neraca ini masuknya di aset dia masukin di aset gitu. Nah, ini pokoknya masukin ya seluruh aset transaksi 1 tahun berjalan ini total sekian. Kemudian kewajiban ya. Nah, ini kewajiban sudah berkurang ya, sudah berkurang karena tadi ada pembayaran dan tidak ada penarikan pinjaman yang baru. Dan ekuitasnya kita ambil dari LP tadi ya. Lalu jumlahkan kewajiban dan ekuitas ya. Apakah sudah balance dengan aset? Ya, alhamdulillah sudah balance. Nah, coba untuk cross check ya. Cross check nih. Silpa kan tadi kita lihat di LRA ya. Coba kita kaitkan dengan Kasda. Ini kalau klop berarti silpa di LRA tadi udah benar ya. Anda lihat ya,
LRA C40 itu yang mana? C40 ya ini ya. LRA C40 itu berarti silpa akhir tahun. Dikurangi neraca B10. B10 itu ini. LK SKPD. Ya, jumlahnya ini silpa. Jadi bandingkan dengan Kasdikasda, klop. Ya. Kalau misalnya klop, mungkin apa yang mungkin terjadi? Kalau tidak klop, kemungkinan yang terjadi di kewajiban ini akan ada utang PFK, utang perhitungan pihak ketiga. Ya, yang saya sudah sering jelaskan, utang PFK itu ya. Seperti apa? Potongan PPh PPN ya, potongan atau pungutan PPh PPN oleh Bendahara Pengeluaran, terus potongan atau pungutan iuran Taspen ya, BPJS untuk kesehatan ya. Nah, itu kan uang PFK ya. Kalau belum distorkan ke pihak ketiga sampai akhir tahun, maka itu menjadi utang PFK. Ya, jadi artinya ada uang di Pemda, tapi sebagian dari uang itu bukan miliknya Pemda gitu. Itu dalam menghitung silpa gitu ya. Silpa itu kan uang yang menjadi hak Pemda. Jadi kalau misalnya ada uangnya pihak lain yang masih ditahan di kita, berapa silpa? Silpa adalah 1.000 dikurangi 200. Nah, berhubung di neraca ini tidak ada utang PFK, maka saldo kas di Kasda ini ya itu sudah merupakan silpa di tingkat Pemda. Nah, ini mungkin perlu saya perjelas lagi. Kok di LRA PPKD tadi ada silpa akhir tahun ya. Terus yang 12 miliar ini silpa apa lagi gitu kan? Ya. Nah, ini saya hanya mengulangi penjelasan karena mungkin di sebelumnya sudah dijelasin bahwa silpa akhir tahun di LRA PPKD yang tadi ya itu belum menunjukkan silpa di tingkat Pemda yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dalam perhitungan silpa di LRA tadi kan memang belum memperhitungkan surplus defisit di SKPD. Ya. Kalau nanti ya LRA PPKD ini digabung ya, dikonsolidasikan dengan LRA seluruh SKPD itu baru ketahuan tuh. Ya, silpa akhirnya tuh silpa akhir yang sebenarnya. Nah, yang jumlahnya itu harusnya sekian. 12.485.500 yang notabene ini adalah sama dengan saldo kas di Kasda. Ya, seperti itu. Nah, kalau oke, ya sampai sini dulu lah ya. Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan silakan. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan ya, agendanya kita cuman bahas soal ini aja dan diskusi ya kalau masih ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin di Zoom-nya saya cukupkan sekian ya. Saya cukupkan sekian. Kalau masih ada pertanyaan silakan di ini aja, chat di WA aja ya. Ya, tadi ada beberapa orang tuh yang bertanya ya. Silakan boleh itu